Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab. Saya dari Madiun Mambau Solah, Sendang Senari Tuban. Saya akan membaca kitab Jurumiyah bab hal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babul hali ay hadza tegese utawi iki iku bab ing dalam hal. Al halu utawi hal. Wa ya hal iku ngono alismu iku isim. Sifate isim al mansub kang den nasabake apa isim, al mufassiru kang jelasake apa isim, jelasno lima maring tingkah in bahama kang isih samar apa ma. Minal hayati hale bayane sange pira-pira tingkah. Nahwu jaa zaitun raqiban iku sepadane lafaz jaa zaitun raqiban. Jaa wis teka sapa zaitun zait raqiban hale wong kang nunggang. Wa raqibtu lan nunggang sapa ingsun nunggang al faras ing jaran musarajan hale den obah-obahi. Walaki tulan tetemunan sapa ingsun tetemu Abdullah yang Abdullah raqiban hale wong kang nunggang. Wa malan contoh-contoh asbah kang nyerupane apa man nyerupane dzalika ing mengkono-mengkono jaa zaitun raqiban wa raqibtul farasa musarajan walaki tu Abdullah raqiban. Nak ngirine yo. Wala yakunul hal illa nakiratan wala yakunu lan ora ono apa al halu hal illa nakiratan angin kejaba iku rupa isim nakirah wala yakunu lan ora ono apa hal illa ba'da tamamil kalami angin kejaba iku ing dalam sawisi sempurnane kalam wala yakunu lan ora ono apa sahib wa sahibul hal illa ma'rifatan angin kejaba iku isim ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi babul hali di sini ialah kalimat isim yang ditandai dengan idhofah nunan talil eroba otan mina mimat tudip katurisina. Babu di sini erobnya rofa dikarenakan menjadi khobar wa rafa'a mutadaan bil ibtidak kada karafu khobarin bil mutada. Yang merupakan babu di sini ialah hal yang dibuang. Pembuangan mutada itu diperbolehkan ketika memang telah diketahui. Wahat pemai ulamu jaizun kama taqulu zaitun badaman indakuma. Al hari sendiri di sini erobnya jar dikarenakan dia menjadi mudhaf ilaih. Yang dijarkan oleh mudhaf yang berupa lafaz babu sekaligus menyimpan makna dari huruf jar fi. Karena kalau setiap idhofah itu pasti menyimpan salah satu dari mana tiga huruf jar, yakni min, fi dan juga lam. Wasan yajrur wa fi min aw fi idza lam yasru illa dzaka wal lam huda. Al halu di sini i'rabnya ialah rafa menjadi mubtada. Mubtadaun zaitun wa adirun khabar ing kuta zaitun adirun manit tadar. Wa di sini ialah dhamir fasal. Dhamir fasal ialah dhamir yang memisah antara mubtada dan khabar. Al ismu ialah khabar dari al halu wal khabaru juz'un mutimul faedah kallahu barun wal ayati syaidah. Al mansubu di sini ialah naat dari al ismu. Fana tutabiun mutimun masabab biwasmihi awas mima bi talak. Yang al mansubu sendiri segotnya ialah isim maf'ul dari tasrifan nasobayan sibun nasban. Dia itu menjadi isim maf'ul. Karena dia menjadi isim maf'ul maka dia bisa beramal seperti isim fa'il. Wa kullu ma qurira lis bi fa'ili yutas maf'ulin bila tafaduli. Sedangkan amal dari isim fa'il ialah beramal seperti fi'ilnya. Kafili ismu fa'ilin fil amali in kana an mudhi bi mazali. Al mufassiru di sini menjadi naat kedua dari al ismu. Al mufassiru segotnya ialah isim fa'il dari tasrifan fassara yufassiru tafsiran. 5 di sini lamnya berfaedah tamlik, lam huruf jar, walamul milki wa syibi wa fi tadiyatin aidan wa ta'lilin kufi. Sedangkan mannya sendiri itu ma mausul, wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa qadadu in datayyin suir. In bama yalah fi'il madi. Jadi dia mabni fathah. Wa fi'lu amrin mudin bunya wa arabu mudari'an in arya. Sekaligus menjadi silah dan nanti ayatnya akan kembali kepada ma. Wa qul wa yazamu ba'da silah ala dhamirin laikin mustamilah min al hay'ah. Min di sini huruf jar, al hay'ah ialah isim yang dijarkan. Minnya ini berfaedah bayaniyah. Bait wa bayin wa tati fil amkinah bimin waqat ta'ti libatil asminah. Al hay'ah ialah jama' muannas salim dari tasrifan. Al hay'ah ialah jama' muannas salim dari mufrad hay'at. Akan tetapi di sini minal hay'ah ini mahalnya mahal nasab dikarenakan menjadi hal dari sahibul hal ma. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwu jaa zaitun raqiban. Nahwu di sini menjadi khobar. Menjadi khobar dari mutada yang dibuang takdirannya ialah dzalika. Wahat pemai ulam mujaizun kama taqulu zaitun ba'daman indakuma. Atau bisa juga dari fi'il yang dibuang takdirannya ialah akni. Akni nahwa jaa zaitun raqiban. Jaa di sini ialah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni fathah wa fi'lu amrin wa mudhiyan bunya wa arafu mudhari'an in arya. Zaitun menjadi fa'il dari jaa sehingga i'rabnya ialah rafa. Al fa'ilu ladzi kamar fa'ata zaitun nuran wa juhuni mal fatah. Sedangkan raqiban sendiri di sini menjadi hal dari sahibul hal zaid dan amilnya ialah jaa. Al hal wasfun fatlatun muntasibun mufi halin kafar dan adhabu. Wa raqibtu wawunya di sini wawu ataf jumlah alal jumlah. Raqibah di sini mengikuti wazan raqibayar kapurukuban. Banyak disukun dikarenakan dia bertemu langsung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tu ialah dhamir mutasil. Pengertian dhamir mutasil ialah wadu tisalin min humala yutada wala yali ilah tiaran abada. Al-farasa menjadi maf'ul dari raqibtu karena raqibtu memang fi'il mutaati. Alamatul fi'il mu'adda antasil hagari masdarin bina wa amil fansib bima fulawin lam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub. Musarajan menjadi hal dari sahibul hal al-faras dan amalnya ialah raqibtu. Walaki itu wawunya di sini wawu ataf. Lakia di sini mengikuti wazan lakia yalqa liqa'an. Yaknya disukun karena bertemu langsung dengan dhamir tu. Wadut isalin min malayu tada wala yali ilah tiaron abada. Abdullah menjadi maf'ul
dan juga rakiban menjadi hal darinya. Wama wawunya di sini wawu ataf maknanya ialah ma mausul. Waman wama wa al tusawi madzukir wa hakadza du'in datayyin syuhir. Asbah di sini fi'il madhi. Karena fi'il madhi maka dia mabni fathah. Asbah di sini sekaligus menjadi silah dan juga ayatnya nanti kembali kepada ma. Wa qul wa yalzamu ba'da silah ala dhamirin laikin mustamilah. Dzalika di sini menjadi maf'ul dari asbaha. Wala yakunul hal ilal nangkiratan. Wawunya di sini wawu istinaf, lanya ialah la huruf nafi, yakunu fi'il mudhari' dari tasrifan kana yakunu kaunan. Yakunu merupakan fi'il dengan tipe nakis, yakni membutuhkan ma'mul marfu' dan ma'mul mansub. Yang ma'mul marfu'nya alias isimnya itu adalah lafaz al-hal. Ila di sini tidak beramal karena jatuh pada kalam nakis. Wa ayu farak sabiqun illa lima batu yakun kama lawila udima. Nakiratan menjadi khobar dari yakunu sehingga i'rabnya ialah nasab. Irfa bikan al-mutadas manual khobar tarsibu kakana sayyidan Umar. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Wawunya di sini atau fi'il dengan fi'il. Atau dengan fi'il sebelumnya. Atau fi'il dengan fi'il itu diperbolehkan. Wa hat famat bu'in ba'da unastabi wa at bukal fi'la alal fi'li yasih. Lanya ialah la huruf nafi yakunu fi'il mudhari' dari tasrifan kana yakunu kaunan. Yang isimnya ialah dhamir mustatir yang kembali kepada lafaz al-hal. Ila di sini tidak beramal karena jatuh pada kalam nakis. Ba'da ini ialah dzaraf yang menjadi khobar. Wa baru bidar bin abiar fijar nawi nama nakainin au istaqar. Ba'da di sini menjadi mudhaf tamami mudhaf ilaih sekaligus mudhaf dan al-kalami ialah mudhaf ilaih. Wala yakunu wawunya di sini wawu ataf atau fi'il dengan fi'il lanya ialah huruf nafi yakunu fi'il mudhari' dari tasrifan kana yakunu kaunan. Sahiba ialah isim dari yakunu. Halnya ialah dhamir mutasil ila di sini tidak beramal karena jatuh pada kalam nakis. Ma'rifatan menjadi khobar dari yakunu sehingga i'rabnya ialah nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hal. Jadi hal ialah isim secara mutlak yang ber'irabkan nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Sehingga hal merupakan sifat dalam makna pada sahibul hal sekaligus mengqayyiti amilnya. Contohnya, Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dengan berkendara dan juga rakibtul faras samsarajan. Saya menunggangi kuda yang diberi pelana. Dan juga laki itu Abdullah rakiban. Saya bertemu dengan Abdullah, entah saya yang berkendara ataupun Abdullah yang berkendara. Oke, jadi hal itu harus kalimah isim. Baik isimnya itu isim soreh ataupun isim muawal. Seperti jumlah yang menjadi hal. Pada contoh Ja'a Zaidun rakiban. Karena Ja'a Zaidun yadhaku. Karena yadhaku di sini merupakan jumlah haliyah yang menjadi hal. Jadi i'rabnya ialah mahal nasab. Pada contoh pertama, Kiai Musonab memberi contoh Ja'a Zaidun rakiban dengan menjadikan lafaz rakiban menjadi hal dari sahibul hal yang berubah pada lafaz Zaid dan juga amalnya ialah lafaz Ja'a. Yang kedudukan Zaid sendiri itu menjadi fa'il. Tidak ada perbedaan, entah fa'ilnya itu fa'il isim dhahir ataupun fa'il isim dhamir. Kalau fa'il isim dhahir itu telah dicontohkan. Kalau fa'il isim dhamir itu contohnya Zaidun fid dari qa'iman. Dengan menjadikan lafaz qa'iman sebagai hal dari sahibul hal yang berupa dhamir mustatir yang berada pada ta'alluq jar majrur, yakni Zaidun istaqarra fid dari qa'iman. Yang kedua, Kiai Musonab mencontohkan dengan contoh rakibtul faras musarajan, menjadikan lafaz musarajan sebagai hal dari sahibul hal al-faras yang berupa maf'ul bih. Tidak ada perbedaan entah maf'ul bihnya itu secara lafzi ataupun secara hukmi. Kalau secara lafzi itu telah dicontohkan. Kalau secara hukmi itu contohnya ialah firman Allah yang berupa wa hadza fa'li syai'an. Amilnya di sini itu ada kalanya ialah makna hak tambah yang ditawil menjadi unabihu atau makna dari dha yang ditawil menjadi usyiru. Dengan demikian bali itu menjadi maf'ul dari hak tambah atau dari dha dan juga syai'an menjadi hal dari sahibul hal bali. Yang ketiga ialah laki itu Abdullah rakiban. Lafaz rakiban di sini menjadi hal dari sahibul hal entah Abdullah ataupun dhamir tu. Tidak boleh dari kedua-keduanya. Soalnya kalau dari kedua-keduanya nanti lafaznya akan menjadi rakibaini, tidak boleh rakiban. Ketahuilah, hal itu ada dua. Ada kalanya hal mu'assisah, ada kalanya hal mu'akkidah. Kalau yang hal mu'assisah itu ialah hal yang mana hal tidak dapat dipaham kecuali dengan menyebutkan lafaznya hal. Ketika saya bilang Ja'a Zaidun, Anda tidak akan tahu kalau Zaid itu datangnya secara berkendara ataupun berjalan kaki. Akan tetapi Anda akan dapat paham kalau Zaid itu datangnya dengan berkendara setelah saya bilang Ja'a Zaidun rakiban. Yang kedua, hal mu'akkidah. Hal mu'akkidah itu ada dua, hal mu'akkidah li amiliyah dan juga hal mu'akkidah li sahibiyah. Yang pertama, yakni hal mu'akkidah li amiliyah. Contohnya ialah Ja'a Zaidun atian dan juga firman Allah fatabassama dhahikan. Sudah jelas kalau atian itu mengukuhkan amil yang berupa ja'a dan juga tersenyum itu merupakan bagian dari tertawa. Kalau hal yang mu'akkidah li sahibiyah, itu contohnya ialah firman Allah, la aman amang fil ardi kulluhum jami'a.
Sudah jelas jami'ah itu mengukuhkan keumuman yang terdapat pada lafaz man mausul. Hal itu ada kalanya berupa jumlah, seperti contoh jaa zaitun wa syamsu tali'atun. Wawunya di sini sudah jelas. Wawu hal dan juga asyamsu di sini asyamsu tali'atun itu ialah susunan mubtada khobar. Yang mahalnya ialah mahal nasab. Ketika kamu mengucapkan jaa zaitun wa syamsu tali'atun, itu sama saja kamu mengucapkan jaa zaitun muqarinan tulu asyamsi. Jumlah itu bisa menjadi hal ketika terpenuhinya syarat-syarat, antara lain jumlahnya berupa jumlah khobariyah dan juga harus ada robet yang kembali pada sahibul hal. Entah robetnya itu menggunakan wawu dan juga dhamir seperti contoh jaa zaitun wa huwa raqibun, atau dengan dhamir saja seperti contoh jaa zaitun yaduhu ala ra'si, atau dengan wawu saja seperti contoh jaa zaitun wa amrun kaidan. Dan ketika yang menjadi jumlah itu ialah fi'il mudhari' yang musbat, maka tidak boleh dikasih wawu. Berbeda dengan ucapan Ibnu Malik, wa dzatu batin bi mudhari'in sabat hawat dhamiran wa minal wawin apa kholat. Dalam pembuatan sebuah hal setidaknya harus memenuhi 3 syarat yang telah diajukan oleh Kiai Musonef. Yang pertama, wala yakunul hal illa nakiratan. Hal harus berupa isim nakirah, tidak boleh isim ma'rifat. Kalau ada hal yang berupa isim ma'rifat, maka harus ditakwil menjadi isim nakirah. Wal halu in urifa lafdhan fatakit tangkirahu ma'nan kawahdakat tahid. Dengan mentakwil lafaz wadaka menjadi lafaz munfaridan. Syarat kedua yang harus dipenuhi ialah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal harus jatuh setelah sempurnanya kalam. Perkataan musonef ini berbenturan dengan firman Allah yang berupa wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Karena kalam itu tidak akan sempurna tanpa adanya hal yang berupa lafaz laibin. Dengan demikian, laibin itu merupakan bagian penting dalam kalam, bukan kok dia itu jatuh setelah sempurnanya kalam. Akan tetapi dapat dijawab bahwa hal itu jatuh setelah sempurnanya kalam itu dalam umumnya saja dan masih bisa dipungkiri. Akan ada hal yang jatuh, akan tetapi dia merupakan bagian penting dalam kalam pada sebagian redaksi. Kan juga telah diketahui bahwa peletakan kitab ini itu untuk para pemula. Ingat, untuk para pemula. Dan para pemula itu tahu dari mana adanya ayat yang mulia ini. Makanya ulama selain musonef itu melakukan antisipasi dengan memakai redaksi al-hal ya al-fatlah. Hal itu makmulnya makmul fatlah, bukan makmul umdah. Tidak kau memakai redaksi wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dari penjabaran musonef ini seakan-akan memberi pengertian bahwa hal itu harus jatuh setelah amalnya. Tapi ada kok hal yang jatuh sebelum amalnya. Hukumnya itu juga bisa 3. Yang pertama, jaiz. Jaiz itu ketika amalnya itu berupa fi'il mutasharrif seperti contoh raqiban jaa zaitun, atau sifat yang menyerupai fi'il mutasharrif seperti contoh musri'an zaitun muntalikun. Qala Ibnu Malik wal halu yusab bi fi'lin surifa aw sifatin asbahatin mustarafa. Hukumnya itu baca izun takdimu ka musri'a zarahilun wa mulisan zaitun da. Yang kedua, wajib ketika hal berupa isim istibham seperti contoh kaifa jaa zaitun, atau tidak boleh ketika amalnya itu berupa fi'il jamid seperti contoh ma'asanahu muqbilan, atau sifat yang menyerupai fi'il jamid seperti contoh af'al tafdil yaitu hadza afsahun nasi hatiban. Syarat ketiga yang harus dipenuhi wala yakunu sahiba illa ma'rifatan. Sabul hal harus berupa isim ma'rifat, tidak boleh isim nakirah kecuali ditemukannya musawek, antara lain ditasis dengan sifat seperti contoh jaa rajulun akilun raqiban, atau dengan idhofah seperti contoh jaa gulamun zaidin raqiban. Akan tetapi ada isim nakirah, dia itu menjadi sahibul hal. Datanya itu secara samai, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu an dalam kitab monumentalnya Al-Muwatta, sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa sallallahu wara'ahu rijalun qiyaman, dengan menjadikan lafaz qiyaman sebagai hal dari sahibul hal rijal. Sedangkan rijal sendiri kan nakirah, ya kan? Lah, hadis ini itu tidak perlu disalahkan, akan tetapi kita tidak perlu mengkiaskan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Khalil dan juga Imam Yunus. Akan tetapi murid dari Imam Khalil, yakni Imam Sibawah, itu berpendapat boleh kok sahibul hal itu berupa isim nakirah dengan mengkiaskan hal yang telah berlaku, dengan tendensi bahwa hal itu masuk untuk mengqayyidi amil. Jadi untuk apa mensyaratkan sahibul hal itu harus ma'rifat atau yang sejenisnya? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.